じゃあ消すか。秋をいじめてる奴らってのはお前ら。次のお客様。 Hai semuanya. Pastinya Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Genkadokugaku episode 9 guys. Di episode sebelumnya, kemenangan Hobin terhadap Taihun, terdapat Bomi yang juga ikutan menonton. Mimin berharap sih Hobin segera menemui Bomi. Kemenangannya membuat channel mereka dibanjiri oleh penonton, tapi dia khawatir dampak dari video tersebut. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah Hobin mengupload kontennya kemarin, Bomi diam-diam menonton video tersebut. Karena Bomi menonton di saat jam kerja, dia dikagetkan dengan suara pelanggan yang bilang. Refleks Bomi pun terkejut. Pria itu mengulangi pujian kepada Bomi. Bomi semakin kebingungan. Tanpa babi bu, pria itu malah meminta nomor telepon Bomi. Dengan cepat, Bomi mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan nomor telepon pribadinya. Sesuai pesanan pria tersebut selesai, tidak lupa dia akan selalu minta nomor telepon Bomi. Bomi yang emang gak ngasih nomornya, pria tersebut pun pergi. Pria tersebut ternyata sudah sering datang ke tempat kerjanya. Hal itu membuat pegawai lain tidak nyaman. Teringat sekilas ingatan di kepala Bomi. Pada saat dirinya diganggu oleh Pak Go, Hobin lah yang membantu mengatasinya. Dan Bomi menyesal mengapa pada waktu itu dia malah meninggalkannya. Mimin kok jadi kesal ya sama Hobin. Kira-kira kapan ya dia akan menemui Bomi? Berpindah scene, terlihat sebuah pasar yang dipenuhi dengan pedagang daging. Namun terdapat salah satu daging yang besar, beratnya bisa 200 kg lebih. Beberapa pedagang kebingungan memindahkan daging itu. Tetap terasa akan ringan jika diangkat oleh pria berbadan besar dan gempal ini. Dia adalah atlet nasional Huang Mangi, seorang YouTuber yang tidak terkenal. Agar channelnya bisa menjadi populer, dia berniat mengalahkan Hobin. Pria yang mengganggu Bomi ternyata atlet cuy. Belum tahu dia dengan Lord kita, apalagi dia sudah mengganggu Bomi. Sikat Lord. Berpindah scene ke sekolahan, terlihat Hobin dan Jigsae kegirangan karena videonya meledak. Bahkan Jigsae membahas keadaan Hobin yang terkena tendangan dari Taihun. Ngomong-ngomong soal Taihun, Hobin jadi teringat ada perasaan yang mengganjal. Perasaan mengganjal itu setelah melihat gelagat Taihun kemarin. Di pikirannya, mungkin Taihun tidak sejahat itu, dan Hobin berharap kelak bisa bertemu lagi dengan dirinya. Jigsae tidak menyangka kalau Hobin sampai segitunya memikirkannya. Akibat perasaan yang mengganjal, Hobin menanyakan keadaan Taihun sekarang. Keadaan Taihun yang sekarang, wajahnya menjadi sorotan di internet. Karena sosoknya yang begitu elok waktu pingsan kemarin, mungkin kalau dia bikin channel YouTube akan dapat 200 subscriber hanya dengan modal tampang. Bodohnya dia tidak tahu apapun. Berpindah ke kelas gaul. Gaul sedang mencatat cara untuk merubah kepribadiannya agar dirinya tidak terlihat seperti bapak-bapak. Tiba-tiba dia dijahili oleh beberapa anak nakal yang berada di kelasnya. Dan sialnya, Gaul direkam seenaknya oleh mereka. Gaul mencoba merebut HP tersebut. Alih-alih merasa bersalah, salah satu dari anak nakal itu malah mendorong dan mengejek Gaul. Woi, sudah hentikan. Jika kalian membulinya, nanti Hobin datang. Ejekan dari salah satu mereka. Menurut mereka, teknik Hobin tidak berguna di pertarungan nih guys. Gaul merasa kesal akan hinaan yang mereka lontarkan dan berniat memukul menggunakan teknik seperti Hobin. Sayangnya, anak tersebut juga meniru tekniknya Hobin. Mereka juga menertawakan Gaul karena pukulan Gaul tidak mempan terhadap mereka. Sialnya lagi,
Salah satu dari mereka itu mencengkram leher Gaul dan berkata, いい加減ぶりっこすんのやめてくんない？ sambil menangis. Gaul menangis perkataan itu. Padahal sejak awal Gaul gak pernah berlagak so imut. Dia sudah berusaha latihan, tapi masih tetap saja tidak bisa. Anak itu malah semakin mentertawakannya. Tiba-tiba terlihat sosok Jigsae yang menolong Gaul. Dengan garang dia berkata, 秋をいじめてる奴らってのはお前ら 県の権力者カネゴン。 nyali boleh diadu, tapi kalau kemampuannya nol. Bejirlah. Tumbangnya Jigsae membuat Gaul menegur mereka untuk menghormati yang lebih tua. 年上は敬わないとダメだぞ。 Karena datangnya Jigsae sebab Gaul, salah satu dari mereka ingin menampar Gaul. Akhirnya Hobin muncul dan berhasil menghentikan mereka. Kasih tahu Lord. Kedatangan Hobin membuat mereka tidak menyangka kalau Hobin aslinya stable ini. Semua anak itu meremehkan Hobin. Hobin heran dengan anak zaman sekarang yang memiliki postur tinggi-tinggi. Sehingga Hobin bertanya kepada mereka. お前ら今カネゴンのこと殴っただろ。 Mereka tidak ada takut-takutnya sama Hobin. Malahan mereka menantang Hobin. Dan Hobin diberitahu kalau mereka jugalah seorang konten kreator. Biar Hobin gak diremehkan, dia berinisiatif menerapkan gaya seperti Taewon. 世にドスを聞かせるんだ。100円ある。 Bukannya takut, malah ditanggapi dengan tawa oleh anak-anak itu. Karena saking lucunya, salah satu anak itu hampir saja menggambar wajah Hobin. いいな Tanpa disangka, ada Munseong yang berdiri dan melotot di depan mereka. Setelah usai akan masalah perundungan Gaul, Hobin dan teman-temannya sekarang sedang berpindah tempat. Kedepannya, Gaul pasti akan kerepotan dengan anak-anak nakal barusan. Ngomong-ngomong, katanya mereka bikin konten juga, 達也 tanya についてきて Jigsae. もらえばよかった。ところであいつらも YouTube やってるって Jadi 言ってた mereka itu konten kreator dengan konsep perjalanan. Inilah saatnya Jigsae berlagak sekeren di hadapan Gaul. Sehingga dia memarahi Hobin. Karena saat itu Hobin malah cuma diam dan ketakutan. Padahal Gaul sedang dalam bahaya. Dan berakhirlah cekcok di antara Hobin dan Jigsae. 考え事ってお前な秋があんな奴らに絡むムカついたんだぞ。秋がバカにされた Setelah perdebatan kecil, akhirnya Hobin meminta maaf kepada Gaul. Hobin berjanji bila ada kesempatan akan mengajari bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti mereka. ごめんな、アキ。 Berpindah scene diperlihatkan Hobin yang sedang tertidur. Dia bermimpi berterima kasih kepada Munseong yang telah menolongnya saat kejadian barusan. Di mimpi itu, Munseong menyuruh Hobin untuk menghampiri Bomi. Munseong paham kenapa Hobin tak kunjung juga mengabari Bomi. Kelakuan Hobin yang tidak menghubungi Bomi begitu lama itu sudahlah keterlaluan. これじゃあんまりだろ。 Walaupun sulit bagi Hobin, dia kebingungan dengan dirinya sendiri karena dia sudah memperlihatkan sosoknya yang memalukan seperti itu. あんな集体を晒してお Sedangkan い di て。 sisi Gaul, dia sedang tersipu malu dan salah tingkah mengingat kejadian saat Hobin membela dirinya. Baginya, Hobin itu terlihat sangatlah keren. Dan langsung saja dia menghubungi Hobin dan berakhir dengan lirikan ke arah box minuman ginseng. Sang brutnya sudah gak tertolong ini guys. Keesokan harinya, di tempat Bomi bekerja, dia sedang melayani seseorang yang tidak lain adalah Mangi. Tidak lama, Mangi pun pergi dan bertanya-tanya, kira-kira jam berapa ya Bomi pulang? Mangi yang lebih sering ke tempat kerjanya Bomi sungguh membuat Bomi tidak nyaman. Hari ini, Bomi pulang larut malam. Dia ketakutan kalau Mangi akan menunggu dirinya saat pulang, sehingga itu membuatnya khawatir. やっと帰った。 Karena berpikir terlalu lama, tanpa sadar ada pelanggan yang datang. Siapa sangka pelanggan itu adalah Hobin. Bomi pun terkejut. Hobin yang sudah lama tidak menghubungi Bomi, sekarang kemunculannya membuat Bomi kesal. Sambil menyerahkan pesanan Hobin, Bomi pun tampak merajut dan mengabaikan dirinya. Dia marah sekali sama Hobin, sampai-sampai pesanan Hobin yang tidak ada di menu pun dia bikinkan. 次のお客様。 Hobin pun sadar kalau dia sudah seenaknya sendiri, sehingga
dia berniat untuk pulang saja. Setelah dirinya menghabiskan pesanan yang telah dibuat oleh Bomi. Melihat tangan Hobin yang dipenuhi dengan catatan, Bomi tertawa. 必ず直接謝ること。 Ternyata Bomi menertawakan catatan yang Hobin siapkan. Jadi catatannya itu untuk persiapan saat bertemu Bomi. Dan itu terlihat menggemaskan di matanya. Karena sudah tertawa, Hobin pun menggoda Bomi. Namun Bomi menyangkal dengan rasa malu-malu. 今のは笑ったんじゃないから。笑ってないよ。可愛いエクボ見たもんね。 Bomi menyuruh Hobin untuk pulang dengan alasan dia sedang sibuk melayani para pembeli. Padahal kenyataan keadaan sepi dan tidak ada pelanggan siapapun. 並んでないから元気にしてた。なんか痩せた。 Bomi mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan editor baru Hobin. Tetapi dengan raut senyum semanis madu. Wah, kalau senyumnya cewek kayak gini, bertanda bahaya nih guys. 編集者雇ったんでしょ。女の子なんだね。 Seketika atmosfer pun berubah. Bukannya terlihat cantik, Bomi malah nampak menyeramkan dengan ekspresi seperti itu. Dalam hati Hobin, senyuman Bomi saat ini tampak lebih menyeramkan dari Taehoon. Agar Bomi tidak salah paham, Hobin sekuat tenaga menjelaskan. Saat Bomi bertanya apakah dia manis, なんだ。で、可愛い？ tiba-tiba yang sedang diomongin malah datang nih guys. Siapa lagi kalau bukan Gaul? Tentu saja dirimu sangatlah manis, kata Hobin kepada Gaul. そりゃ可愛いよ。学校でも人気じゃんお Bomi 前。 tertegun saat melihat Gaul. Ternyata Gaul semanis itu. Sebelumnya Gaul bertanya keberadaan Hobin. Dia itu beralasan ingin membicarakan masalah pekerjaan dengan Hobin. Alih-alih membicarakan pekerjaan, Gaul datang karena berinisiatif untuk membantu mereka berdua berbaikan. Sebab dia sudah tahu kalau Hobin pasti akan melakukan hal-hal konyol. Tanpa diduga, ternyata ginseng merah yang Gaul lirik tadi malam adalah buah tangan yang akan dia berikan kepada Bomi. 誤解しないでくれたまえ。 Sembari memberikan, Gaul menceritakan Hobin kepada Bomi. Setiap harinya, Hobin selalu menceritakan Bomi. Berkat Gaul, Bomi dan Hobin pun berbaikan. LINE して。今 LINE し Kemudian, Gaul pamit pulang duluan karena tidak ingin mengganggu waktu mereka berdua. Dia pun pergi dengan berjalan pincang. Jadi seperti ini rasanya beralasan kaki jempol sakit. Dalam hatinya, dia sedang menahan rasa sakit yang sebenarnya. Sudah jelas ya guys, kalau sebenarnya Gaul suka dengan Hobin. Di perjalanan pulang dipenuhi dengan nyanyian. Waduh, ceritanya mah ini galau gak sih guys? Tiba-tiba dia teringat saat Hobin mengatainya manis di kejadian barusan. Keesokan harinya diperlihatkan Bomi yang sedang berjalan di tengah kota. Dia yang sudah berbaikan sama Hobin, akhirnya mereka berdua pun jadi lebih sering bertukar 笑 pesan. わないで。ごめん。 Tanpa disangka dirinya dijahili oleh seseorang, sehingga membuat dirinya terjatuh. Mereka adalah anak nakal yang suka menjahili Gaul. Melihat reaksinya Bomi barusan sangatlah manis, sehingga mereka itu meminta izin untuk mengupload video itu. Bomi hanya kaget dan kebingungan. Sambil menahan rasa sakit, siapa sangka terdapat mobil melaju begitu kencang ke arah dirinya. こと。 Inilah akhir dari Genkado Gaku episode ke-9 ya guys. Apakah Bomi akan selamat atau 編 tertabrak 集者 nantinya? 雇ったんでしょ。 So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di
Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.